Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan belajar memberi sedikit pengalaman ya tentang masalah motor Beat Karbu. Pada motor ini masalahnya ada pada aki ya. Sang pemilik bilang akinya tekor. Memang setelah dicek aki tekor ya. Lalu saya cek pengisian, ini ada masalah di pengisiannya ya. Apa masalahnya? Kalau dilihat dari kiproknya, ini juga kiprok biasa namun masih baru ya, baru penggantian, kemungkinan jebol lagi. Nah, setelah saya cek nanti saya cekkan berapa nilai yang masuk ke aki ya. Ini kita cekkan ya. Arus yang normal yang masuk itu di antara 13,5 sampai 15 ya. Tidak boleh melebihi dari 16. Cara pengukurannya, avometer berada di DC ya, 20. Posisi hitam berada pada ground. Ini ada ground. Yang merah berada pada kabel keluar ya, keluar dari kiprok, kabel merah ini ya. Ini kabel merah, di sini hijau karena soket baru ya, soket sudah diganti. Cara mengecek kiprok pengisian. Motor posisi hidup. Nanti kita coba hidupkan. Saat standar di angka 20, kita coba gas. Oke, saya matikan. Ada yang tidak normal ya. Tadi aki sempat menyentuh di angka pengisian sampai di 18, berarti kiprok dalam keadaan jebol. Itu tidak baik ya. Kemungkinan aki juga jebol karena kemasukan arus yang terlalu besar. Karena pengisian yang normal itu di angka 13,5, 14 ya, itu sampai 15 masih bisa diterima oleh aki. Dalam artian setiap kiprok itu mempunyai karakter masing-masing atau batas maksimalnya ya. Nah, kalau dilihat ini kiprok baru, berarti jika kita ganti kiprok kemungkinan akan jadi ya, pengisian juga normal, maka motor akan normal, setelah terhidup juga perlu ganti aki sepertinya. Nah, namun kita mau mencari apa penyebab kiprok ini jebol ya. Kita coba cek dari arus yang masuk ke kiprok, berarti arus yang keluar dari spool. Arus yang keluar dari spool atau yang masuk ke kiprok itu adalah kabel putih ya, kabel putih. Kita coba cek berapa arus yang masuk. Untuk mengukurnya itu sama, kabel merah berada di kabel putih ya, kabel dari spool, sedangkan hitam berada di ground. Namun yang membedakan ada pada bagian testernya ya, avometer
multitester kita posisikan di volt DC. Saya posisikan di angka 200 ya. Ini ada 20, namun karena untuk spool yang bagus itu di angka 20 ya, tidak boleh lebih. Maka untuk mengukur saya berada di angka 200. Kita coba hidupkan. Ini mesin sudah posisi hidup. Terlihat ya, tadi di multitester itu sudah mencapai angka 30, padahal arus maksimalnya itu di bawah 20 volt DC. Ini tadi menyampai 300, dan tadi saya juga coba gunakan lampu rating untuk mengetes ini. Ternyata digas sedikit lampu itu mati. Berarti ada yang tidak beres di bagian spool mengirim ke kiprok, karena terlalu besar arus yang masuk ke kiprok sehingga kiprok tidak bisa mengurangi atau menyaring untuk berada tetap di angka 13 volt DC. Seharusnya karena fungsi kiprok ini sendiri adalah menstabilkan, merubah dari AC ke DC dan menstabilkan di angka 13 ya, regulator ini, regulator alat untuk mengukur ya. Berarti ada masalah pada bagian spool. Biasanya masalah seperti ini ada lilitan yang terkelupas namun masih menyambung, sehingga tetap masih ada arus. Kalau ini tadi tidak bergerak di posisi keluaran ini, pasti tidak ada arus yang keluar karena kabel gulungan spool putus. Oke, kita nanti coba bongkar pada bagian spool. Oke, kita buka magnet menggunakan tracker nomor 4. Kalau dilihat masih dari luar normal ya, nanti kita cek saja. Ini di bagian sini tampak terlihat hitam ya, sedangkan yang ini masih, ini yang masih bagus, ini hitam. Kemungkinan ini masalahnya.